Film dimulai dengan kisah dari Raja Santanu yang tengah bersenang-senang dengan istrinya yaitu Ratu Satyawati di sungai dengan kapalnya. Keduanya saling bercerita dan bersenda gurau dengan sukacita. Raja Santanu dengan sabarnya menanamkan nilai-nilai positif kepada istrinya. Ratu Satyawati mengatakan bahwa kenikmatanku didapat setelah melakukan usaha atau kesulitan. Ketika kedua pasangan itu sedang asik bercengkrama, tiba-tiba seekor ikan mas besar muncul dan melompati kapal Santanu. Hal tersebut membuat mereka terkejut dan tertegun. Ratu Satyawati mengatakan bahwa ia inginkan ikan itu, dan ia akan menangkapnya dengan tangannya sendiri. Ratu Satyawati segera mengambil senjata dan tali lalu melemparkannya hingga mengenai ikan tadi. Raja Santanu mengatakan bahwa ikan itu sangat kuat, dan ia akan menyuruh nelayan untuk menangkapkannya untuk Satyawati. Namun Satyawati tetap melakukannya sendiri walau hingga berdarah-darah tangannya. Akhirnya ikan mas itu berhasil didapatkan setelah membentur dengan batu besar di sungai tersebut. Di salah satu daerah Hastinapura, Iblis Hida dan pasukannya menyerang dan menangkap penduduk desa. Ada seorang anak kecil yang lolos dan melarikan diri, namun para iblis melihatnya. Sang iblis menyiapkan kapaknya dan segera melemparkannya ke arah anak kecil yang sedang berlari tadi. Tiba-tiba muncullah Dewa Brata yang dengan panahnya berhasil menghancurkan kapak dari iblis tadi untuk menyelamatkan anak kecil tersebut. Kemudian pertarungan antara Dewa Brata dan iblis berlangsung singkat karena kekuatan Dewa Brata murid Parasurama yang tangguh. Iblis Hida akhirnya menyerah dan menjelaskan asal mulanya. Kemudian Dewa Brata memberi janji bahwa keturunan Barata dan Iblis tidak akan saling mengganggu satu sama lain. Tiba-tiba ada panah yang melesat mengenai beberapa anak buah Iblis Hida. Panah tersebut merupakan panah dari tentara Hastinapura yang dipimpin langsung oleh Raja Santanu. Ketika mendekat, Santanu menyiapkan tentaranya untuk memanah, namun dihentikan oleh Dewa Brata. Raja Santanu merasa jengkel dan meminta Dewa Brata untuk menunjukkan kemampuannya. Ketika Dewa Brata berhasil menghentikan sungai Gangga, Santanu penasaran. Dewi Gangga muncul dan menjelaskan bahwa Dewa Brata adalah anaknya yang ia janjikan pada 25 tahun yang lalu. Ia sudah sangat tangguh dan berpengetahuan tinggi karena dididik langsung oleh begawan Parashurama. Dewi Gangga menyerahkan anaknya kepada ayahnya, kemudian mereka semua berpisah lagi. Di dekat sungai, Ratu Satyawati tengah memetik bunga ditemani beberapa abdinya. Raja Santanu datang dengan wajah yang penuh kebahagiaan. Kemudian mengajak Satyawati berjalan-jalan dan bercerita mengenai kembalinya Dewa Brata ke Hastinapura setelah mendapat pendidikan dan mendapatkan pengalaman. Raja Santanu juga mengatakan bahwa ia akan menjadi pangeran mahkota dari Hastinapura. Mendengar hal tersebut, Ratu Satyawati yang sebelumnya memegang tangan raja tiba-tiba melepaskannya. Debat antara keduanya semakin memanas karena keinginan Satyawati untuk menjadi ratu dan menjadikan anaknya sebagai pangeran mahkota, sedangkan Raja Santanu menginginkan putranya Dewa Brata sebagai pangeran mahkota. Kemudian tempat itu diakhiri dengan kata-kata Raja Santanu bahwa ia akan tetap menjadikan putranya sebagai pangeran mahkota. Kemudian sang raja pergi meninggalkan Satyawati begitu saja. Raja Santanu pulang ke kerajaan Hastinapura. Ia kemungkinan memasuki istananya dengan disambut oleh putranya. Di sidang istana, Raja Santanu mengumumkan Dewa Brata sebagai pangeran mahkota. Kemudian ritual dan penganugerahan sebagai pangeran mahkota dilakukan kepada Dewa Brata dan dipimpin langsung oleh Raja Santanu. Dewa Brata mengerti betul keadaan ayahnya yang berubah. Dia melihat bahwa ayahnya menyimpan beban dan penderitaan di dalam hatinya. Dewa Brata memberanikan diri untuk bertanya kepada ayahnya meskipun ayahnya masih menutup-nutupinya. Setelah tarik ulur antara keduanya, akhirnya Dewa Brata memutuskan bahwa ia akan mencari tahu sendiri dan akan mencari solusinya sendiri. Keesokan harinya, Dewa Brata memacu kudanya untuk mengunjungi Ratu Satyawati di tempatnya. Setelah keduanya bertemu, Dewa Brata mengatakan bahwa ayahnya sangat mencintai Satyawati dan menginginkannya kembali.
Ratu Satyawati mengatakan bahwa ia sebenarnya juga sangat mencintai Raja Santanu dan berat jika jauh darinya. Namun Ratu Satyawati mengatakan bahwa untuk apa tinggal di Hastinapura jika ia tidak memiliki peran di sana. Mereka mengatakan bahwa ia akan menjadi ratu sekaligus menjadi ibu baginya. Ratu Satyawati mengatakan bahwa tidak setuju karena kalaupun begitu ini akan menjadi beban baginya dan keturunannya nanti. Secara tersirat Ratu Satyawati mengatakan bahwa yang menjadi masalah antara Santanu dan Satyawati adalah kehadiran Dewa Brata. Mendengar hal tersebut, Dewa Brata menginginkan bahwa ayahnya harus mendapat dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan bersama Dewa Brata dan kebahagiaan bersama Satyawati. Dewa Brata kemudian berjalan menuju tepian sungai Gangga demi mengucapkan sumpah atas nama ibunya. Setelah mendapatkan informasi dari cerita Satyawati bahwa Dewa Brata lah yang menyebabkan keresahan hati orang tuanya, Dewa Brata mengambil sumpah atas nama ibunya. Putra Gangga itu bersumpah bahwa demi membantu Satyawati menjaga keturunannya, ia akan tetap melajang seumur hidupnya. Dewa Brata juga bersumpah bahwa seumur hidupnya akan ia habiskan sebagai pelayan Hastinapura, dan bukan sebagai rajanya. Raja Santanu tiba ketika Dewa Brata mengucapkan sumpahnya. Kemudian sang raja mendekati anaknya dan menanyakan mengapa ia bersumpah sedemikian rupa. Dewa Brata menjawab dengan tegas bahwa ia selama ini belum membahagiakan orang tuanya sama sekali. Dan ini demi tetap menjaga kelestarian dari Hastinapura. Bisma memberikan janji kepada ayahnya bahwa ia akan menjaga kerajaan dengan segenap jiwanya. Mendengar keluasan hati dari Dewa Brata dan demi membalas kebaikan tersebut, Raja Santanu menyuruh agar Dewa Brata meminta sesuatu kepadanya. Maka putra Gangga itu meminta anugerah agar hingga tahta Hastinapura jatuh ke tangan yang tepat, ia tidak boleh mati. Raja Santanu mengabulkan dan memberikan anugerah agar Dewa Brata akan mati sesuai dengan keinginannya. Raja Santanu juga mengatakan bahwa mulai saat ini Dewa Brata akan dikenal sebagai Bisma. Di Pancala, adik dari Bisma, putra dari Satyawati, yaitu Pangeran Wicitrawirya telah ditangkap oleh Raja Pancala karena melakukan pelanggaran-pelanggaran perbatasan dan membakar ladang. Raja Pancala mengatakan bahwa rakyat Pancala tidak memiliki hukuman yang pantas selain hukuman mati. Wicitrawirya dengan meledek, mengatakan bahwa Pancala tidak akan bisa membunuhnya, dan sebentar lagi kakaknya, Bisma, akan datang untuk menyelamatkannya. Ketika Raja Pancala memulai menghukum Wicitrawirya, sang pangeran sampai menjerit karena jeratan tali dari prajurit Pancala. Tiba-tiba panah melesat dan memutuskan tali yang mengikat Pangeran Wicitrawirya. Panah tersebut tidak lain adalah panah dari Bisma. Bisma mengatakan bahwa ia datang hanya untuk menyelamatkan sang pangeran, dan jika berani, Pancala boleh melawan. Kedua kerajaan ini bertempur ringan di kerajaan Pancala sendiri. Hastinapura yang dipimpin oleh Bisma dengan mudah menaklukkan Raja Pancala dan prajuritnya. Ketika Bisma membawa Wicitrawirya pulang bersama bala tentaranya, Raja Pancala menyumpahi Bisma bahwa di tanah Pancala ini akan lahir seorang anak yang akan menjadi penyebab kematian Bisma. Bisma hanya diam saja dan pergi meninggalkan Pancala begitu saja. Dia nanti akan menjadi penyebab kematianmu. Di malam hari, di tengah hutan perbatasan, Putri Amba dari Kasei sedang dalam perjalanan menemui kekasihnya. Ketika semakin dekat, jalan sudah tertutup oleh ladang. Sang putri dinasehati oleh pengawalnya bahwa sudah tidak ada jalan lagi. Namun Dewi Amba nekat saja dan membakar ladang untuk membuat jalannya sendiri. Akhirnya Putri Amba dan Pangeran Salwa dapat bertemu. Di malam yang sama, di Hastinapura, Bisma sedang berusaha untuk melatih Pangeran Wicitrawirya untuk seni perang. Namun, Pangeran Wicitrawirya sangat tidak mampu dalam hal tersebut. Bisma mulai jengkel dan agak keras melatih pangeran tersebut. Tiba-tiba saja Ratu Satyawati datang dan membela-bela putranya dan membuat Bisma merasa kecewa. Akhirnya tanpa berdialog lebih panjang lagi,
Bisma memilih untuk pergi meninggalkan Ratu Satyawati dan putranya. Di malam hari di Hastinapura, Bisma yang agung sedang melakukan pengawasan terhadap para penjaganya. Tiba-tiba Ibu Satyawati datang. Ibu Satyawati meminta Bisma agar tidak keras dalam mendidik putranya, yaitu Wicitrawirya. Bisma mengatakan bahwa seorang guru sejati harus punya banyak maaf dan juga memiliki ketegasan. Ratu Satyawati memberikan ide untuk menikahkan putranya karena pengalaman hidup bapak adalah guru yang terbaik. Ratu Satyawati mengatakan bahwa kerajaan Kasi akan menyelenggarakan sayembara untuk 3 putrinya dan Ibu Satyawati menginginkannya. Sang Ratu memerintahkan Bisma agar datang sebagai perwakilan Hastinapura dan membawa ke-3 putri Kasi tersebut. Bisma sempat menolak karena dalam tradisi tidak diperkenankan hal yang demikian, meskipun akhirnya Bisma terpaksa karena perintah dari Sang Ratu. Ketika Bisma menanyakan bagaimana caranya ia datang ke sayembara sebagai perwakilan, Ratu Satyawati segera memotong bahwa caranya terserah Bisma. Di hari sayembara kerajaan Kasi, ke-3 putri dari kerajaan Kasi yaitu Amba, Ambika dan Ambalika sedang mempersiapkan diri untuk sayembara. Amba sudah memilih Raja Salwa sebagai calon suaminya. Sedangkan Ambika dan Ambalika belum sama sekali. Ambalika menyatakan bahwa ia begitu gugup. Amba menyarankan agar dalam sayembara nanti, ketika hatimu berdegup mendengar namanya, maka pilihlah dia. Dan jika ketika kita tidak menemukannya, maka kemalangan akan menimpa kita. Sayembara kerajaan Kasi dipimpin langsung oleh sang raja setelah para tamu undangan datang. Ketika baru sedikit pembukaan dari Raja Kasi, tiba-tiba Bisma yang agung datang masuk. Bisma mengatakan bahwa ia adalah utusan Hastinapura untuk meminang ke-3 putri Kasi. Bisma mempersilakan bagi siapapun yang hadir dan tidak setuju dengan keputusannya, dia boleh maju menantang Bisma. Raja Salwa yang sudah menaruh hati kepada Amba segera bangkit dari kursinya dan menantang Bisma. Bisma dengan sekali tarik busur melontarkan Raja Salwa hingga tak berdaya. Dewi Amba turun dan menjemput Salwa yang tergeletak pingsan. Semua yang hadir bingung dengan aksi Amba. Amba menyatakan bahwa ia sudah menerima dan memilih Raja Kasi sebagai suaminya. Bisma mengatakan bahwa hal ini menodai kesucian sayembara ini. Para raja dan pangeran pun juga sependapat dengan Bisma. Kemudian Bisma menyuruh Raja Kasi untuk menanyai kedua putrinya yang lain. Karena kedua putri Kasi yang lain belum memiliki pilihan, maka Bisma mempersilahkan kepada kedua putri Kasi untuk ikut dengannya ke Hastinapura untuk menjadi ratu. Ambika dan Ambalika saling tersenyum melihat keputusan Bisma dan Raja Kasi. Di Hastinapura, ketika Pangeran Wicitrawirya akan menggelar pernikahannya, tiba-tiba Dewi Amba datang dan ingin menikah dengan Bisma yang agung. Bisma heran karena ia telah mempersilahkan kepada Amba untuk menikah dengan Salwa. Dewi Amba menjelaskan ceritanya ketika mendatangi Raja Salwa. Dan kini, Amba hanya mau menikah dengan Bisma saja. Maka aku hanya akan menikah denganmu, putra Gangga Bisma. Kedatangan Dewi Amba datang ke Hastinapura dengan maksud meminta keadilan untuk Bisma yang telah merenggut kebahagiaannya. Bahkan ketika Satyawati mengingatkan kapasitasnya, Dewi Amba justru menganggap Satyawati juga bersalah dalam hal ini hingga Dewan Menteri mengusulkan agar Dewi Amba dihukum. Namun hal itu dilarang oleh Ratu Satyawati. Bisma yang terus-menerus meminta maaf dan menjelaskan ia telah bersumpah untuk tidak menikah dan hanya menjadi pelayan kerajaan Hastinapura. Namun Dewi Amba tetap memaksa dan ingin melaporkan Bisma kepada Dewan Pengadilan Arya. Dewi Amba pun pergi, sempat dicegat para tentara Hastinapura, namun hal itu dilarang oleh Satyawati. Sebelum sang putri keluar dari pintu ruang sidang, Bisma memberikan saran kepada Dewi Amba. Jika ia ingin mengadukan perbuatan Bisma maka dia harus memohon secara langsung kepada gurunya Bisma yaitu Begawan Parasurama, dan Dewi Amba pun pergi meninggalkan Hastinapura tanpa salam tanpa pamit. Di suatu tempat, Dewi Amba terus berusaha untuk mencari Begawan Parasurama. Ia hampir putus asa karena tak kunjung menemukan tempat Begawan Parasurama.
Hingga akhirnya ia tersungkur dan menggelundung dan pingsan. Namun takdir menuntunnya ke arah yang tepat, ia jatuh dan sampai tepat di depan tempat dari Begawan Parasurama. Ketika ia tersada, Begawan Parasurama yang baru saja keluar dari tempat padepokannya ternyata sedang melakukan pemujaan terhadap Dewa Siwa. Dewi Amba berusaha mendekat meski dengan kondisi kaki pincang. Parasurama yang melihat kejadian itu segera menghampiri Dewi Amba dan dengan anugerahnya menyembuhkan luka Dewi Amba. Lalu Dewi Amba menunjukkan syukur yang dilanjutkan dengan menjelaskan maksud tujuan mendatangi tempat Begawan Parasurama. Begawan Parasurama yang mendengar hal tersebut merasa tidak percaya bahwa muridnya, Bisma, melakukan hal yang tidak benar. Sang Begawan meminta Dewi Amba untuk introspeksi diri lalu meninggalkannya ke padepokan tanpa menggubris Dewi Amba lagi. Di tempat lain, setelah pernikahan Wicitrawirya dengan Ambika dan Ambalika, digelarlah upacara penobatan Pangeran Wicitrawirya di Hastinapura. Sang pangeran menunjukkan gelagat kurang sehat ketika dimandikan dengan air susu sebagai ritual. Hingga prosesi pemandian selesai, pangeran tetap menunjukkan keadaan yang tidak sempurna. Setelah Guru Gripa menyelesaikan ritual pemandian tersebut, sang guru mempersilahkan Bisma untuk meletakkan mahkota ke kepala Wicitrawirya. Ketika sedang menaiki tangga singgasana, Ambalika yang merasa kesehatan pangeran terganggu mencoba menanyakan kepada Satyawati. Sang pangeran menunjukkan gelagat yang semakin buruk, hingga membuat Satyawati tertegun serta membuat Bisma sendiri turun dari tangga untuk menjemput Wicitrawirya. Namun naas, sebelum Bisma sampai pada Wicitrawirya, sang pangeran muntah darah dan nafas yang tak karuan. Wicitrawirya memuntahkan darah dari mulutnya sehingga membuat panik keluarga kerajaan termasuk Satyawati, Ambika dan Ambalika. Hanya sebentar, Wicitrawirya menghembuskan nafas terakhirnya. Bisma merasa sangat marah dan segera mengambil busur panahnya. Bisma lalu meninggalkan ruang sidang dan menuju ke pinggir istana dengan tujuan meminta nyawa adiknya dikembalikan atau akan memadamkan matahari. Dewa Surya muncul dan memberikan nasihat kepada Bisma tentang apa yang terjadi. Bahwasannya, manusia haruslah memikirkan masa kini dan masa lalu sebagai pelajaran, biarlah dewa yang memikirkan masa depan. Ambika dan Ambalika yang masih dalam keadaan sedih karena ditinggal suaminya, kini harus meninggalkan pakaian ratunya. Satyawati mencoba menenangkan mereka berdua. Di tempat lain, Dewi Amba yang sebelumnya tidak dituruti oleh Parasurama ingin mengorbankan nyawanya dengan masuk ke dalam kobaran api. Ketika dirinya sudah dekat dengan api, Parasurama muncul dan menanyakan apa keinginan dari Dewi Amba. Hal ini langsung membuat Dewi Amba tersenyum puas. Kembali ke Hastinapura, Ratu Satyawati melalui bantuan dari Begawan Abiyasa melalui ritual niyok berhasil membuat kedua putri Raja Kasi melahirkan anak. Bisma dan Satyawati merasa senang karena keturunan dan pewaris kerajaan Hastinapura terus berlanjut. Namun bidan kerajaan memberikan berita yang kurang mengenakan di mana kedua putra Ambalika dan Ambika memiliki cacat. Putra Dewi Ambika mengalami buta sejak lahir yang membuat sedih, namun Bisma berjanji akan mendidik dan membesarkan putra Ambika agar menjadi seorang pejuang yang tangguh dan memiliki ketenaran. Jadikan pejuang terbaik yang ada di alam semesta ini.